Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu guru hebat semuanya, di sesi kali ini saya akan mencoba membuat versi komplit, setidaknya versi sederhana tapi komplit untuk menambah. Jadi di dalam soal online saya akan tambahkan token atau password, timer, dan limit respon pada soal online. Jadi soal ulangan online sudah kita buat security-nya atau keamanannya dengan password ataupun token, terus ditambah lagi kita tambahi timer dan limit responnya, sehingga setidaknya dengan 3 keamanan ini maka soal di online kita akan lebih lebih terjamin dalam hal menindaklanjuti kecurangan-kecurangan oleh siswa kita. Kita mulai saja. Yang pertama, seperti biasa, saya masuk ke Google Chrome. Silahkan kalau yang mau menggunakan yang lain, menggunakan web browser yang lain, saya akan masuk menggunakan Google Chrome. Setelah itu masuk ke akun saya, masuk ke akun, kita isikan akunnya. Berikutnya, kita sudah berada di akun Google-nya kita. Setelah itu kita masuk ke Drive. Setelah itu saya coba buat folder baru. Misalkan saya namai soal online atau ulangan online misalkan. Create. Setelah itu kita buat soalnya. Ulangan online saya buat dalam Google Form. Pertama misalkan ulangan matematika. Di sini berarti nama ini required atau wajib diisi. Saya duplikat saja, absen, kelas dulu saja. Setelah itu absen, setelah itu satu lagi token atau password. Nah, gunanya token ataupun password ini sebetulnya adalah untuk keamanannya kita. Jadi keamanannya kita agar nantinya token atau password ini, saya coba ulangi lagi. Ini token atau password. Ya, token ataupun password di sini nantinya tujuannya adalah jika siswa salah mengisikan di sini, maka dia tidak bakal bisa lanjut lagi. Sehingga walaupun si anak ini tidak berada di ruangan, dia tidak bisa mengerjakan soal-soal yang ada di sini. Saya coba ulangi sekali lagi karena di sini yang paling penting, salah satu yang paling penting. Saya ulangi sekali lagi. Bagian sini saya tambah lagi token. Nah, ini adalah sebetulnya penggunaannya. Jadi ini sebetulnya mengakali sistem saja sebetulnya. Jadi bagaimana agar dia mengisikan sesuatu di sini itu harus benar. Jika tidak benar maka dia tidak bisa lanjut. Ini saya isi teks dalam artian berarti berisi angka dan huruf, gabungan antara angka dan huruf. Misalkan saya namai 1 2 3 4 AB, hurufnya besar semua misalkan. Maka di sini responnya adalah maaf pas token atau misalkan keterangannya nanti ini harus wajib diisi.
Nah, setelah itu baru kita tambah section. Nah, section itu adalah apa? Section adalah seperti halaman selanjutnya. Jadi jika siswa tidak bisa masuk ke sini, tidak bisa menyelesaikan ini atau mengisikan ini dengan tepat, maka dia tidak mungkin bisa masuk ke section selanjutnya. Yang ini hanya pengisian nama dan sebagainya, sementara di section kedua ini adalah tempatnya soal. Logika berpikirnya seperti itu. Jadi dia tidak bisa masuk ke sini, tidak bisa masuk ke soal ini jika ini tidak diisi dengan benar. Soal kita tambahkan, saya mau copy dan paste saja. Saya sudah punya soal. Ini tinggal copy dan paste saja. Saya hapus, nanti bisa disetting untuk diacak. Maaf. Nah, kalau punya seperti ini tinggal di blok saja, copy, tinggal di paste semuanya. Di sini tidak usah satu-satu tapi langsung semuanya, otomatis dia ke bawah. Required nomor 2, saya coba lagi. Dua soal sudah, juga sama, wajib isi. Nah, bagaimana jika soalnya misalkan seperti soal nomor 4 ini? Soal nomor 4 bagaimana caranya mengakalinya? Maka mengakalinya adalah soal itu dijadikan gambar. Sebetulnya bisa soal ini dijadikan seperti equation dengan bantuan website lain, itu bisa. Tetapi jika menggunakan website lain maka kita tidak bisa, harus menambahkan bahasa LaTeX namanya. Nah, agar praktis maka akan saya rubah ini menjadi sebuah file image. Caranya bagaimana? Caranya banyak software untuk memotong menjadi sebuah gambar. Saya akan mulai mengambil ini soal nomor 5 atau nomor 4 menjadi sebuah soal gambar. Misalkan saya pakai yang paling sederhana. Yang paling sederhana di komputer Windows adalah menggunakan snipping namanya, snipping tools. Jadi di Bapak Ibu tinggal cari di bagian loop di bagian bawah di dekatnya Windows. Setelah itu ketikkan saja snipping, SNI, snipping. Ini snipping tools, alatnya namanya new. Setelah itu saya coba ini, misalkan nomor 4 saya ambil. Nah, saya ambil dengan opsinya saja sekarang. Ini misalkan saya namai Jadi setelah itu tinggal kita simpan saja, save as. Mau disimpan di mana? Misalkan saya namanya nomor 4. Nih, simpannya di my picture. Save 1, ini berarti sudah nomor 4. Setelah itu saya akan baru lagi yang nomor 5. Nah, nomor 5 ini saya simpan lagi. Misalkan saya namanya nomor 5. Simpan. Saya coba baru lagi, satu lagi. Ini nomor 1 lagi new. Saya ambil semuanya atau gambarnya juga boleh. Saya ngambil misalkan hanya gambar saja. Oke, itu berarti saya namai nomor 6 misalkan. Kita unggah satu-satu. Kita masuk ke form lagi. Di sini soalnya tinggal ada gambar, tanda gambar di sini tinggal diklik saja. Saya cari di saya upload dari punya saya tadi di picture nomor 4. Proses upload. Ya, ini adalah soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 di sini sudah beserta opsinya. Berarti di sini tinggal isikan saja A. Di sini berarti B, C, D. Sudah, setelah itu tinggal ke selanjutnya. Soal nomor 6 sama. Saya ngambilnya di soal yang nomor
Ini nomor berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Saya mau ngambil soal nomor 4, tapi berbeda dengan yang ini. Saya ngambilnya adalah hanya gambarnya saja, soalnya tetap saya ambil teksnya. Ini saya copy, saya paste di sini. Setelah itu tetap saya tambahkan gambar. Nah, tetap saya tambahkan gambar. Gambarnya adalah gambar yang ini. Rumus dan fungsi grafik di bawah adalah ini. Nah, opsinya saya tetap copy dan paste dari yang ini. Nah, maaf, ini banyak. Copy, ini tinggal di paste saja. Ya, nah, jadi cukup mungkin salah contohnya ini. Nah, agar ini menjadi sebuah file ulangan atau menjadi sebuah form ulangan, maka tinggal di bagian settingnya ini menjadi sebuah quiz, make a quiz. Nah, setelah make quiz di sini ada beberapa opsi yang ada, misalkan missing question, apakah perlu, correct answer-nya perlu ditampilkan atau tidak, point value perlu ditampilkan atau tidak. Misalkan jawaban yang benar tidak perlu ditampilkan, poin anak-anak tidak usah ditampilkan, salah, soal yang salah juga tidak saya tampilkan. Misalkan seperti ini. Bagian sini saya isikan soal selesai. Ini tampilan pop-nya biar berubah. Sudah, ini tinggal di save. Nah, karena tampilannya adalah sebuah quiz, maka ini adalah sebuah quiz tadi. Saya ulangi, setting, ini sebuah quiz. Save. Maka kita perlu mengisikan jawabannya anak-anak. Misalkan ini mau dijawab apa kuncinya, misalkan jawabannya ini kasih poin berapa, soal kita ada 1, 2, 3, 4, maka di sini poinnya adalah 2. Di sini juga sama, cari jawaban yang benar yang mana, tinggal diisikan. Misalkan ini dikasih poin. Terus nomor 3 juga sama, jawaban yang benar yang mana, setelah itu diisikan poinnya. Demikian yang ini, isikan jawaban yang benar, poinnya misalkan 2. Sudah, jadi kita punya soal seperti ini. Tampilannya nanti seperti apa kita lihat di preview. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Di sini ada 2 pemisah. Yang pertama adalah halaman bagian depan, data siswa. Yang kedua adalah soal. Jadi siswa tidak bisa masuk ke soal tanpa harus mengisikan password di sini. Kalau misalkan tidak, berarti dia tidak bisa mengisikan. Nah, tambahan berkaitan dengan yang tadi, ini saya kasih nama dulu. Berkaitan dengan timer dan sebagainya. Saya preview dulu lah, saya preview dulu hasilnya seperti apa. Preview, misal saya isikan token di sini dia harus tahu. Kalau dia tidak tahu, tidak bakal bisa masuk. Misalkan tadi saya namai 1, 2, 3, 4, 5, 6 misal next, maka dia tidak bisa next. Maaf, token yang password Anda salah, ulangi lagi. ABCD 1, 2, 3 misalkan next. Di sini juga dia tidak mau. Nah, apa tadi saya lupa. Gini, passwordnya adalah 1, 2, 3, 4 AB. Kita lihat. Kalau kita masuk di 1, 2, 3, 4 AB, maka siswa langsung masuk ke soalnya. Nah, ini yang dimaksud token tadi. Nah, kalau yang tadi berkaitan setelah ini satu security atau keamanan sudah menggunakan token, ada 2 keamanan lagi, yaitu soalnya kita batasi dengan waktu. Caranya adalah tunggu saat lagi ya. Seperti biasa, kita iklan dulu ya.
Silahkan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, subscribe, loncengnya juga dipencet, karena dengan subscribe maka kita akan tetap terkoneksi. Subscribe itu gratis dan akan memberikan keberkahan untuk kita semua. Like jangan lupa, share jika memang dirasa video ini menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Akan saya coba membuat video tutorial selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih setia untuk melihat tutorial ini. Yang selanjutnya adalah bagaimana caranya setelah tadi kita gunakan token sebagai keamanan level ke-1, level keduanya adalah kita batasi waktunya untuk soal ulangan ini. Kita batasi waktunya dan kita batasi responnya. Misal satu kelas ada 30 anak, berarti selesai di 30 respon saja, 30 submit saja, maka setelah itu tidak ada lagi yang bisa mengisikan lagi. Kita mulai. Caranya adalah saya tidak menggunakan script. Sebetulnya menggunakan script itu ada, tapi kalau Bapak Ibu tidak kenal bahasa-bahasa pemrograman ya akan susah. Jika Bapak Ibu yang sudah kenal bahasa pemrograman pasti akan lebih familiar atau lebih mudah menggunakan script. Saya tidak menggunakan script kali ini. Saya gunakan pengaya atau add-on namanya. Gambarnya seperti ini. Nah, kita cari add-onnya. Ada di bagian titik 3 ini. Setelah itu kita add-on. Setelah itu kita cari, namanya adalah limiter. Setelah itu kita enter. Nah, limiter saya tambah form limiter. Form limiter. Sebentar dia mencari. Nah, form limiter bentuknya seperti ini, ada gemboknya di sini. Kita akan coba install free. Setelah itu tinggal kita diarahkan ke halaman kita. Ini untuk autentifikasi, diklik. Setelah itu klik allow. Maka kita sedang mengunduh pengaya ataupun add-on untuk limiter. Di mana tempatnya? Ada di sini, add-on. Di bagian add-on ada yang namanya form limiter. Nah, ini dia form limiter. Nah, form limiter adalah kita klik set limit. Jadi yang kita set apanya, yang kita limitasi apa, di bagian mananya, select. Nah, ada dua hal yang di sini yang mau dilimit adalah bisa limit waktunya, bisa juga number of responnya. Yang pertama saya limiter waktunya. Soal tersebut akan dirilis kapan? Misalkan akan dirilis tanggal hari ini dibuat videonya itu tanggal 24. Hari ini 24. Posisi sekarang ada di jam 9.16 malam. Berarti saya buat waktunya bukan di jangan di jam 9 malam, berarti saya rubah di jam 9 malam, lebihnya lebih 20 misalkan. Jam 9.20 kita set. Nih. Nah, di sini akan ada tulisan pop-up-nya nanti. Maaf, waktu pengisian pengerjaan di sini ya. Nah, di sini juga ada opsi email form owner when submission are closed. Jadi akan ada notifikasi di email kita berkaitan dengan waktu yang sudah selesai. Setelah itu tinggal save and enable 9.20. Oke. Posisi sekarang di jam 9.18 malam, 9.20 nanti akan saya coba setting apakah masih bisa atau tidak. Baik, posisi sekarang di jam saya sudah di jam 9.21, padahal kita setting di jam 9.20 dia selesai. Kita akan coba tampilannya nanti seperti apa. Tampilannya saya akan coba simulasikan dengan preview saja dulu. Preview hasilnya seperti apa akan kita coba. Nah, di sini langsung muncul seperti ini.
langsung muncul setting. Maaf, waktu pengerjaan soal selesai. Hubungi gurumu, salam. Seperti apa yang tadi kita tuliskan di sini. Nih. Jadi begitu waktunya sudah habis, maka si anak tidak bakal bisa mengerjakan, atau jika waktunya sudah habis, maka otomatis halaman langsung tertutup. Begitu. Jika memang dirasa ini tidak perlu dicantumkan, maka di bagian sini hasil centangannya tidak usah dicentang. Ini kita lihat sekarang, kita preview lagi, tampilannya akan jadi seperti ini. Maaf, waktu pengerjaan soal ulangan selesai. Silahkan hubungi gurumu, salam. Nah, itu sebetulnya simulasinya. Jadi jika yang mau dilimitasi adalah bukan dari waktunya, kita juga bisa melimitasi berdasarkan orangnya atau jumlahnya. Nah, di sini akan muncul bahwa mau berapa. Misalkan satu kelas berisi 25, sudah berisi. Jika lebih dari 25, maka tidak lagi bisa dikerjakan soal ini. Dengan begitu tidak ada anak yang ganda, atau tadi pilihannya ada di waktu, bisa juga di jumlah responnya. Setelah itu, jika sudah dilimitasi berdasarkan waktu ataupun jumlah responnya, setelah itu kalau mau dinonaktifkan bagaimana? Tinggal di sini di disable saja. Diklik disable, maka form ini menjadi sebuah form reguler, form yang tidak ada batasan waktu dalam hal pengisiannya, atau soal ini boleh dikerjakan sampai dengan kapanpun. Terus ada pertanyaan, bagaimana jika kita mau merubah tokennya, bisa atau tidak? Ya sudah, sangat bisa, tinggal di bagian sini saja. Di bagian sini tinggal tokennya dirubah saja menjadi apa, sesuai dengan apa yang kita mau. Misalkan saya namai 345678, misal 23456. Nah, 23456 ini maka langsung otomatis di sini tersimpan, sehingga untuk kelas selanjutnya dengan token ini berubah. Nanti untuk kelas selanjutnya lagi tokennya kita rubah lagi. Jadi kesimpulannya ada 3. Security untuk sesi kali ini. Security berkaitan dengan soal online menggunakan Google Form. Yang pertama adalah kita menggunakan token. Yang kedua, kita batasi dengan pengaya, namanya form limiter. Kita batasi berkaitan dengan waktunya, kita batasi sampai dengan jam berapa dia bisa mengerjakan. Setelah itu kita bisa batasi juga jumlah orang yang mengirimkan responnya. Jadi ada 3 keamanan. Kalau mau tahu bagaimana caranya soal ini bisa dikerjakan oleh siswa kita, tinggal di bagian sini klik send. Nah, linknya ini, di sini ada link. Linknya ini tinggal di short, diperpendek. Nah, link ini kalau mau diperpendek lagi apakah bisa? Sangat bisa. Beberapa video sudah saya tayangkan, tapi akan saya coba tetap praktekkan. Misalkan saya menggunakan bit.ly. bit.ly. Di bit.ly ini saya akan coba soal ulangan matematika ini. Link ini akan saya pendekkan sesuai dengan keinginan kita agar lebih mudah. Di sini ada create, diklik, tinggal di paste. Setelah itu create. Tinggal kita isikan namanya apa, bit.ly, misalkan mat Pak Mufid 1, misalkan saya jadikan ini. Nah, maka link panjang ini yang tidak kita shortkan, bahkan lebih panjang lagi, link panjang ini akan sudah berubah menjadi sudah berubah menjadi mat Pak Mufid 1 ini. Sudah berubah jadi ini, tinggal saya kopikan. Inilah yang akan kita bagikan ke anak-anak. Jadi saya akan coba simulasikan. Baik, saya akan coba menyambungkan handphone saya ke layar PC agar bisa terlihat oleh kita semuanya. Jadi simulasinya bisa terlihat. Posisi ini adalah posisi handphone saya, posisi di layar ini adalah posisi handphone saya ini. Posisi ini adalah posisi handphone. Jadi saya akan berlaku sebagai seorang siswa. Siswa bisa menggunakan browser pakainya Chrome
bisa juga pakai Firefox. Yang saya simulasikan saat ini pakai Firefox saja. Jadi siswa akan masuk ke link ini bit.ly mat Pak Mufid 1. Saya akan coba simulasikan dengan ini handphone, masuk ke browsernya. Setelah itu tinggal diisikan bit.ly garis miring mat Pak Mufid 1. Masuk. Maka siswa akan diarahkan ke sebuah laman Google Drive tadi. Nah, lamannya seperti ini. Misal siswa akan mengisikan namanya, misalkan Budi saja, misal kelas 8A, absennya absen 3, tokennya misalkan Budi tidak tahu 1 2 3, dia ngarang misalkan. Next, maka Budi tidak bisa melanjutkan. Misalkan dia passwordnya benar, saya ganti apa tadi ya, passwordnya lupa, 23456, saya masukkan 23456. Next, maka si Budi ini bisa langsung lanjut ke mengerjakan soal matematika. Nih, hasilnya nanti akan bisa terlihat oleh guru. Tinggal dikerjakan, submit menggunakan handphonenya dia sendiri. Misalkan saya ngisikan ini asal saja, misal ini tampilan di handphone seperti ini ya, klik submit, maka akan muncul seperti ini, soal selesai, terima kasih. Nah, tampilannya di sini, tampilannya kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah pembuatan soal online ada 3 yang saya bahas di sini berkaitan dengan keamanan atau security-nya. Yang pertama, security-nya adalah ditambah token. Yang kedua, security-nya adalah menambahkan timer atau limiter. Yang ketiga, menambahkan limiter di respon, bukan di timer. Jumlah yang mengerjakan itu bisa juga dilimitasi. Ada 3 hal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah-salahnya mohon dimaafkan segala kekurangan saya. Jika memang dirasa video ini menarik, silahkan bisa klik jempol ke atas berarti like, bisa klik share atau dibagikan, bisa juga ketik tombol subscribe, dan di sebelahnya subscribe ada gambar lonceng. Karena dengan itu kita akan tetap terkoneksi, kita akan tetap bisa bertemu di dunia yang semakin mengasyikkan ini. Salam semangat dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tunggu komentar-komentar di bawah video ini. Terima kasih.